Biasanya kalau duduknya di depan, taruhnya di atas. Kalau duduknya di belakang, taruhnya di bawah gitu. Oke ya, sekarang kita dengarkan. Hari ini kita punya target 4 mahasiswa tampil. 2 dari kelas A, 2 dari kelas B. Udah gitu kita bubar ya. Nanti kalau ada ajan kita jeda sejenak. Manggilanmu Danta. Siapa? Ya. Silakan Danta cerita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Aris Tiono Nugroho yang telah memperkenankan saya untuk mempresentasikan hasil materi saya dan isu yang akan dibahas pada buku pendidikan Pancasila. Dan saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah memperhatikan saya ke depannya. Semoga apa yang saya sampaikan nantinya bisa bermanfaat. Baik, judul materi yaitu sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Menurut saya, Halaman berapa ini? halaman 211. 211. Siap, 211. Tolong lihat halaman 211. Pada poin nomor 2. Bentar Mas Danta, biar mereka siap dulu. 211. Iya, halaman yang di buku. 211 yang di buku, bukan yang di apa? Ya, pokoknya yang di buku. Oke, 211. Yang sumber sosiologis ya. Siap. Oke, ya. Baik, menurut saya pada materi ini yaitu sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia, di mana pada halaman ini menjelaskan sekaligus memberikan contoh mengenai nilai pengembangan iptek dalam sumber sosiologis Pancasila yang mana ditemukannya sikap masyarakat dalam memerhatikan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan, yang manakala apabila hal tersebut yaitu iptek tidak sejalan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, biasanya akan terjadi penolakan. Disebutkan bahwa adanya penolakan dari masyarakat terhadap rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN di Semenanjung Muria. Isunya, masyarakat merasa khawatir jika dibangunnya PLTN akan memungkinkan terjadinya kebocoran PLTN. Contohnya yang terjadi di PLTN Chernobyl Rusia. Dan yang kedua, masyarakat trauma akan keselamatan reaktor nuklir dan keluaran limbah beracun atau limbah radioaktif. Hal ini membuktikan bahwasanya masyarakat peka terhadap isu-isu ketuhanan dan kemanusiaan di balik pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir. Terkait isu ketuhanan yang mana dikesampingkannya martabat manusia sebagai hamba Tuhan yang Maha Esa dalam perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Itu berarti pengembangan instalasi teknologi seringkali tidak melibatkan peran serta masyarakat sekitar. Walaupun terjadi dampak negatif berupa kerusakan, memasang teknologi, maka masyarakat yang nantinya akan terkena langsung dampak yang terjadi. Masyarakat telah menyadari peran mereka sebagai makhluk hidup diberkahi dengan pertimbangan rasional dan etis, sehingga kepekaan hati nurani menjadi berarti dalam melawan kemungkinan buruk yang terjadi di balik perkembangan iptek. Masyarakat juga lebih peka terhadap masalah umat manusia berada di belakang pembangunan dan teknologi ilmu pengetahuan karena dampaknya yang negatif. Ya, dari PLTN tadi, masyarakat sadar bahwasanya perkembangan teknologi ilmu pengetahuan yang negatif seperti nantinya misalkan jika dibangun PLTN itu akan ada limbah industri yang rusak lingkungan serta secara langsung mengganggu kenyamanan kehidupan masyarakat. Barangkali itu yang menarik menurut saya untuk dibahas pada pertemuan kali ini. Apabila dari rekan-rekan memiliki saran maupun pertanyaan, dipersilakan. Ya, duduk Mas, biar santai. Ya, sambil duduk biar kelihatan santai ya. Oke, sahabat sekalian, jadi beliau bicara tentang PLTN. Beliau bicara tentang PLTN, kemudian beliau judulnya itu sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Beliau bilang
IPTEK, ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi yang beliau sampaikan ada sosiologi, ada ilmu pengetahuan dan teknologi, ada PLTN, terus ada sila ke-1 dan kedua ya, ada ketuhanan dan kemanusiaan. Siapa di antara Anda yang ingin berkomentar? Meramu itu semua ya. Ada sosiologi, ilmu pengetahuan dan teknologi, PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir, ada sila pertama, sila kedua. Beliau kamu nggak setuju ya pada intinya? Kalau menurut saya pribadi, saya juga tidak setuju, Pak. Oke, beliau pada intinya tidak setuju adanya PLTN. Ya. Nah, sekarang siapa di antara Anda yang ingin berkomentar? Siapa yang setuju PLTN, siapa yang tidak setuju PLTN? Yang setuju dulu, siapa? Tapi mohon maaf Pak, sebelumnya barangkali saya izin menambahkan sedikit terkait PLTN ini, setuju atau tidaknya itu kembali kepada masyarakat ya Pak. Karena dibangunnya PLTN ini kan di suatu tempat yang dimana ditinggali oleh masyarakat sekitar. Nah, dari pemerintah sendiri, menurut berita yang saya baca juga itu tidak adanya komunikasi dengan masyarakat sekitar, sehingga masyarakat itu bingung nantinya gimana mekanisme pembangunan PLTN ini di sana, di Semenanjung Muria. Ya, Seperti itu. kita diskusi dulu ya. Jadi kan bebas, dan saya sering bilang berani salah mahasiswa itu berani salah. Artinya kalau salah ya diperbaiki. Yang tidak boleh salah itu kan pimpinan negara, tokoh nasional nggak boleh salah. Tapi kalau mahasiswa boleh salah, berani salah. Nah, beliau dengan berbagai alasan mengatakan berkeberatan dengan PLTN, tidak setuju lah bahasanya begitu. Nah, pertanyaan saya di antara Anda, siapa di antara Anda yang mendukung beliau tidak setuju dengan PLTN? Yang mendukung dulu. Siapa yang mendukung? Nggak ada. Siapa yang menentang? Yang menentang, artinya menentang itu setuju PLTN. Siapa yang setuju PLTN? 1, 2, ada lagi yang lain? Yang 3, oke. 1, 2, 3 ya, yang belakang dulu. Kita dengarkan ya pendapatnya. Yang setuju PLTN, beliau nggak setuju. Ya, ya silakan Mas. Menurut pendapat pribadi saya setuju dengan proyek pembangkit listrik tenaga nuklir. Karena apa? Karena untuk lingkup nasional Pak, kita memang perlu kan untuk proyek pembangkit listrik. Contohnya satu pembangkit tenaga listrik atau tenaga air dan terserah itu kan untuk lingkup nasional. Tetapi untuk yang mohon maaf ya untuk Mas Tanda ya, itu kan tidak setuju dikarenakan masyarakat sekitar tidak tahu tentang PLTN, mekanismenya itu gimana. Padahal di undang-undang UPA kan, yang namanya tanah itu punya fungsi sosial. Dalam artian jangan hanya untuk kepentingan kelompok pribadi, kelompok di Semenanjung Muria, tapi untuk kepentingan nasional yaitu negara Indonesia. Seperti itu sih Pak. Oke, terima kasih. Applause buat beliau. Yang kedua, ya. Terima kasih Pak Dokter. Apa yang disampaikan tadi. Saya setuju dengan adanya PLTN. PLTN. Alasan? Pertama itu karena kita mengadopsi terhadap nilai-nilai Pancasila itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pasal 33 seperti apa penyampaian dari sahabat Rian saya di kelas A, memang ini sangat dibutuhkan terkait pembangkit tenaga nuklir atau tenaga listrik lainnya di negara Indonesia. Karena itu yang saya sebutkan tadi bahwa memang dalam frasa pasal pada Pancasila itu kan harus ada keadilan sosial. Jadi mau tidak mau, setuju tidak setuju, tetap harus dilaksanakan kegiatan hubungan dimaksud. Karena kan ada tahapan-tahapan mekanismenya, misal seperti Mas Danta sampaikan, nanti ada kebocoran. Sebelum dilakukan pembangunan, pasti pemerintah sudah memikirkan untuk sosialisasi. Nah, ini masuk ke dalam tahap rencana pengadaan tanah, pasti ada dalam sisi itu. Demikian Pak Dokter. Oke, terima kasih. Berikutnya tadi di depan, yang angkat tangan tadi. Yang angkat tangan siapa? Anda loh? Oh iya, diri aja. Boleh salah, boleh beda pendapat. Untuk setuju dan tidak setujunya gimana Pak? Soalnya kan PLTN itu kan merupakan suatu pembangkit listrik itu yang bermanfaat untuk penggunaan energi suatu daerah atau suatu negara. Ya. Kalau untuk masalah potensi untuk membahayakan permukiman atau warga sekitar itu tergantung dengan
dengan pengawasannya sama pemanfaatan. Selama bisa diawasi dengan baik dan selalu dijaga, menurut saya itu bisa meminimalisir dampak buruknya bagi masyarakat sekitar. Ya seperti itu. Oke, thank you, applause. Kalau Anda perhatikan sudah 3 orang yang menentang beliau. Masa nggak ada pendukungnya? Kamu kelas A ya? Ya, Kelas A mana yang bisa mendukung dia? Masa nggak ada? 3 orang sudah menolak pendapatnya. Ada nggak 1 atau 2 orang yang mendukung? Yang sama-sama nggak setuju, kemudian menunjukkan alasan. Bagus kalau ada argumentasi, ada bukti gitu. Anda kan bisa searching di Google. Bisa? Ada yang berkenan membantu beliau? Nggak ada. Masa? Kamu nggak punya kawan di kelas? Oke ya? Mungkin kurang mengerti soal PLTN ini Pak, dari rekan-rekan. Ya, oke. Gimana pendapatmu dengan yang 3 orang tadi? Kamu respon dulu, 3 orang tadi itu. Baik, mohon izin. Sebenarnya begini Pak, saya bukannya tidak setuju, netral mungkin Pak dari saya. Asalkan dari pemerintah dan masyarakat itu bisa saling memiliki komunikasi yang baik, sehingga nantinya masyarakat itu tidak bingung dan tidak khawatir lagi akan apa yang terjadi jika dibangunnya PLTN di Semenanjung Muria. Dan juga kan saya juga baca berita bahwasanya PLTN ini juga ada rencana dari pemerintah akan dibangun kembali rencananya pada tahun 2025 di beberapa tempat yang saya juga lupa tempatnya di mana saja gitu. Karena memang banyak sekali manfaatnya jika dibangun PLTN ini, baik dari segi ekonomi dan yang baik dari segi sektor nuklir di Indonesia, yang dimana di beberapa negara juga sudah didirikan PLTN, sehingga apabila didirikan di Indonesia merupakan suatu aset besar menurut saya, ya seperti itu. Jadi saya istilah kata netral Pak, bukan tidak setuju. Tidak setuju itu karena pemerintah pada saat itu tidak ada komunikasi dengan masyarakat, itu yang salah. Jadi saya bukan berarti tidak setuju. Setuju banget saya malah kalau PLTN di Indonesia ini bisa didirikan. Sekarang kamu setuju? Iya, setuju Pak. Mungkin tadi salah tangkap dari Ya. Oke ya. Jadi hari ini kita belajar Pancasila sekaligus sosiologi agraria. Jadi kalau di sosiologi agraria itu ada yang namanya mindset kolektif dan mindset individual. Mindset kolektif itu cara berpikir kelompok besar, dan mindset individual cara berpikir satu orang. Anda bisa lihat bagaimana mindset kolektif mempengaruhi mindset individual. Awalnya beliau nggak setuju, kemudian muncul mindset kolektif diwakili oleh 3 orang, mereka memberi alasan bla 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 gitu, dia kemudian bikin oh iya logis juga, maka kemudian dia bilang setuju. Itu yang di sosiologi agraria. Nanti kalau kita ketemu di semester 3 itu yang disebut dengan bagaimana mindset kolektif bisa mempengaruhi atau menekan mindset individual. Kalau di kantor pertanahan itu pentingnya penyuluhan di situ. Oke, jadi sebetulnya persoalannya bukan pada setuju dan tidak setuju, tadi beliau katakan begitu. Persoalannya adalah pada komunikasi. Oleh sebab itu, di buku ini kan judulnya Sumber Sosiologi. Artinya apa? Ada aspek sosialnya yang kurang diperhatikan. Penolakan itu muncul karena tidak ada komunikasi yang baik. Penolakan itu muncul karena tidak mampu menjelaskan dengan baik. Oke, beliau punya contoh Chernobyl. Beliau juga mungkin punya contoh Fukushima ya di Jepang, ketika ada gempa kemudian reaktor nuklirnya rusak. Tetapi mari kita lihat penanganan Chernobyl dengan penanganan Fukushima kan beda. Penanganan Fukushima itu segera diisolasi dan tidak ada korban. Kalaupun ada korban mungkin minimal ya. Tapi kan yang Chernobyl korbannya cukup besar dan sampai sekarang kotanya itu kan dikosongkan jadi kota mati. Tetapi itu kan contoh 2 kasus PLTN dari sekian ribu PLTN yang ada di dunia. Kalau Anda berjalan dari Belanda ke Jerman, nanti Anda searching di Google, itu hampir di pinggir-pinggir jalan itu reaktor nuklir. Dan orang biasa-biasa aja tuh lewat bersebelahan dengan reaktor nuklir. Kenapa? Karena teknik pengamanannya sudah sangat mumpuni lah begitu, sehingga orang percaya. Jadi kan kalau orang sudah tahu ilmunya,
sudah mengerti bagaimana teknik pengamanannya, bagaimana berlapis-lapis pengamanan itu, maka kemudian orang percaya. Kalau sudah percaya, maka kemudian mudah sekali bagi mereka untuk setuju atau tidak setuju. Artinya mudah mengambil keputusan lah begitu. Dan biasanya kalau sudah semakin jelas, mereka semakin setuju. Jadi di negara-negara Eropa mereka memang mengandalkan listriknya dari PLTN ya. Jadi dengan demikian Mas Dantas kita pikir cukup, kita aplaus buat dia. Terima kasih. Oke. Ya, silakan kembali ke tempat. Terima kasih rekan-rekan dari polisi. Ya. Kalau nanti ada ajan, kalau saya nggak dengar, tolong kasih tahu ya. Sekarang kita lihat kelas B. Kelas A sudah, tadi beliau bicara tentang aspek sosiologi ya, dalam Pancasila. Dan kemudian dari situ kita bisa tahu bagaimana mindset kolektif mempengaruhi mindset individual. Sekarang kita masuk ke kelas B. Kelas B yang paling bawah. Ada yang bermarga Momole di sini. Masih saudara dengan Pak Gat kan? Pak Gat Momole. Oh ya, silakan. Panggilannya Nopri. Ya. Ya. Yang bacakan aja. Gadgetmu taruh sini aja. Gadgetnya taruh sini aja. Bacakan aja itu. Ya. Saya dengarkan. Silakan. Mohon perhatian. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera. Baik, saya akan membacakan Halaman berapa, Mas? Berapa? 64. 64. Tentang sumber Halaman berapa? 64. Halaman 64. Ya, biar mereka lihat halamannya dulu. Oke, 64 ketemu. Ya. Pancasila sebagai jiwa bangsa itu. Sumber Pancasila. Ini bukan. Ini toh? Ya. Sumber histori Pancasila. Nilai-nilai Pancasila sudah ada dalam adat istiadat, kebudayaan dan agama yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman kerajaan dahulu. Misalnya, sila ketuhanan sudah ada pada zaman dahulu, meskipun dalam praktik pemujaan yang beragam, tetapi pengakuan tentang adanya Tuhan sudah diakui. Secara historis, nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila sebelumnya dirumuskan dan disahkan menjadi dasar negara Indonesia sebagai objektif histori telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri. Kemudian isu tentang Pancasila di tahun politik. Dulu banyak pemimpin yang menggelorkan bahwa Pancasila adalah cita-cita kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada pula isu penafsiran Pancasila yang diputuskan Munas NU tahun 1983. Tersebut sesungguhnya pernah dikemukakan oleh Bung Hatta. Pada tanggal 18 Agustus 1945, menjelang sidang PPKI untuk mengesahkan Undang-Undang 45, Bung Hatta bertemu dengan beberapa pemimpin Islam. Dalam pertemuan itu, perwakilan Islam dapat menerima penghapusan 7 kata
yang tercantum dalam Piagam Jakarta karena dua alasan yang diterima dan dikemukakan oleh Bung Hatta. Ajan nih. Kita duduk dulu. Kita cancel sebentar ya. Jeda dulu.